Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Tani pencinta kopi di seluruh tanah air. Jumpa lagi dengan channel Kopi Jalan Express, channel berbagi sharing seputar tanaman kopi. Baik Sobat Tani, pada kesempatan sore kali ini kembali saya akan sharingkan sekaligus menjawab pertanyaan salah satu sobat tani kita dan mewakili mungkin bagi semua sobat tani kita yang masih kebingungan. Oke. Adapun yang sudah sering menyimak atau menonton video-video dari konten channel Kopi Jalan Express ini mungkin sudah paham ya. Dan adapun yang belum paham mungkin ya ada yang skip untuk videonya atau ada yang dilewatkan. Maka sudah sering saya jelaskan, akan tetapi ada yang terlewatkan dari sepersekian menit atau detik, maka belum memahaminya ya. Oke, pada kesempatan sore kali ini saya akan kembali sharingkan. Baik Sobat Tani, masih di edisi hari Senin tanggal 14 tahun 2025 di bulan 7 tentunya, yaitu ada yang bertanya ya, Mas, kondisi buah kopi saya sudah merah, akan tetapi saya mau melakukan pemupukan. Pupuk apakah yang tepat? Oke, seperti itu ya pertanyaannya di video konten yang lalu. Oke, kembali sering saya sarankan untuk yang mau melakukan pemupukan janganlah terpaku kepada buahnya ini ya. Jangan terfokuskan kepada buah. Kembali saya sharingkan, sering saya sharingkan, yaitu ketika kita mau melakukan pemupukan, lihat kondisi bahan B0 sekarang yang mau menuju pembuahan B1 tahun depan. Itulah pupuk yang harus kita berikan ya, seperti itu Sobat Tani. Dan ini akan kita pangkas. Jadi untuk unsur hara nih ya Sobat Tani, ketika ini dilakukan pemangkasan maka akan terpotong. Tuh ya, ini contoh. Nah, kan itu akan segera kita pangkas. Jadi kita itu jangan terpaku kepada buah, jangan terkesima dengan buah yang sekarang. Jadi kalau mau melakukan pemupukan itu, lihatlah kondisi bahan ya. Sudah sering saya sharingkan, jika yang mau melakukan pemupukan itu kondisi bahan lihat seperti apa ya. Oke. Dan saya sembari melakukan wiwil serta pemangkasan ya. Perlu Sobat Tani ketahui bahwa kebun saya yang satu ini memang belum maksimal untuk pembuahan karena masih dalam kondisi tahap pemulihan ya. Saya akan wiwil sekaligus memangkasnya dan sekaligus menjelaskan tentang pemupukannya ya. Ada yang bertanya kemarin, mudah-mudahan untuk yang menanyakan tentang pupuk sekarang lagi stay tune dan menonton ya Sobat Tani. Itulah sering saya jelaskan untuk Sobat Tani semuanya. Bagi yang menonton tutorial ya, budayakan tontonlah sampai selesai jika belum paham ya. Terkecuali untuk Sobat Tani memang sudah memahaminya. Jika belum paham, maka tontonlah videonya hingga selesai supaya tidak terjadi gagal paham ya Sobat Tani. Oke, sakit nih, kita wiwil, kita buang. Oke, sembari kita menjawab juga ya untuk pertanyaan Sobat Tani kita yang berada di daerah Kepulauan Jawa tentang pemupukan. Kita akan jelaskan karena beliau menanyakan, Mas, untuk dosis pupuk apakah
sama atau tidak untuk di daerah Pulau Jawa dan di Lampung. Karena katanya beliau melihat punya saya pupuknya sedikit kok buahnya lebat ya, atau tanamannya sehat dan subur. Jadi begini ya Sobat Tani, untuk dosis pemupukan sebetulnya di daerah Jawa dan di daerah Lampung itu sama ya, tergantung kondisi bahan B0-nya untuk calon pembuahan di tahun 2026 ya Sobat Tani, seperti itu. Nah, jadi di situ saya langsung jawab di komennya, maksimalkan dulu pohonnya. Oke, maksimal dalam arti untuk ranting sakit tidak ada, tunas cacing sudah diwiwil, dan bahan yang belum saatnya disimpan, karena kita sering sarankan untuk menyimpan bahan itu di titik tumbuh bulan 10. Itu jangan dulu disimpan di bulan sekarang, bulan 7, bulan 8, bulan 9, dan 10 itu belum menyimpan, baru titik tumbuh ya. Sering saya sarankan titik tumbuh itu dalam arti titiknya saja, dan bulan 11 barusan satu ruas tuh ya. Nah Sobat Tani, ketika pohon kopi kita itu sudah maksimal bahannya seperti ini, tidak ada lagi dahan-dahan yang mubazir, maka ketika kita menaburkan pupuk walaupun hanya 1 genggam itu sudah maksimal, karena tidak ada lagi bahan-bahan yang mubazir ya, seperti yang saya lakukan terhadap pohon ini ya. Ini saya hanya menggunakan 3 sendok saja, yaitu berimbang antara KCL dan NPK growernya, seperti itu. Kemarin ada yang sempat berkomentar, Mas apakah tidak takut rontok karena di NPK grower itu ada unsur N-nya loh, nitrogen. Jadi jangan khawatir ya Sobat Tani, di unsur hara nitrogen di NPK grower itu cukup 15% saja, tidak tinggi. Beda halnya jauh dengan kandungan di nitrea dan urea. Urea dan nitrea itu 46% ya, sangat jauh dibanding dengan NPK grower. Jadi NPK grower itu disesuaikan ya, sudah disesuaikan dari pabrikannya sana, bahwa memang untuk NPK grower itu tujuannya untuk pembuahan yang berimbang ya, seperti itu Sobat Tani. Contoh, ada kandungan boronnya juga untuk merangsang keluarnya tangkai bunga ini lebih banyak lagi. Seperti misalkan di tangkai bunga ini yang tadinya akan keluar 4, jadi karena ada kandungan boronnya itu jadi keluar 5 di kiri, 5 di kanan ya. Jadi kanan kiri itu ada 5, satu tangkai itu biasanya berisi, jika di clone down lebar Sobat Tani ya, satu tangkai ini berisi 6. 5 kali 6 itu 60, dan di sini juga 60. Maka jika itu tidak terjadi rontok, akan kita panen nanti di tahun 2026 ini, satu dompol ini isinya 60 gelondong tuh ya. Makanya di NPK grower itu unsur haranya sangat komplit ya. Ada kandungan boronnya juga, selain ada nitrogen, ada fosfor, ada kalium tuh ya. Makanya saya selalu menyarankan untuk yang kondisi seperti ini. Saya kemarin menggunakan NPK grower dan KCL ya, enggak campur yang lain-lain, hanya 2 unsur hara itu aja. Tujuannya yaitu tadi untuk meratakan bunga untuk NPK growernya, dan tentunya masih banyak fungsi lainnya, manfaat lainnya. Di KCL-nya tentunya menguatkan ranting serta di imunitas kekebalan tanaman kita terhadap penyakit dan hama. Sama di NPK grower pun ada, karena kandungan KCL ada di NPK grower ya, yaitu K2O ya, cukup lumayan besar, 20% ya. Makanya
di kemasannya itu tertera ada 15, 9, 20. 15 untuk unsur nitrogen dan 9 adalah untuk fosfor, 20 untuk kalium ya. Seperti itu sobat tani. Itulah NPK grower plus Zn, dan ada kandungan-kandungan yang lainnya seperti boron untuk pembungaan ya. Jadi itu tergolong pupuk yang sangat komplit untuk NPK grower. Dan jika kita ingin menguatkan unsur kaliumnya yaitu KCl ya. Seperti itu sobat tani. Oke, kita akan lihat pemaksimalannya seperti apa ya sobat tani. Nah, inilah yang kita bersihkan tadi ya. Cukup lumayan banyak bahannya yang kita turunkan. Oke, kita lihat lagi. Oke sobat tani, inilah yang berhasil kita bersihkan dari satu pohon. Oke, lihat oleh sobat tani semua. Bisa sobat tani saksikan. Nah, ini kan bahan yang belum saatnya kita simpan. Kita turunkan. Nih, ini ranting sakit. Turunkan juga. Ini juga ranting sakit. Turunkan. Tunas cacing. Tunas cacing. Tuh, banyak tunas cacing-cacingnya. Ada cacing kalung, cacing kremi juga. Ini bahan yang belum saatnya kita melakukan penyimpanan. Kalau bahan seperti ini sudah kita simpan di bulan 7 tanggal 14 ini, maka akan terjadi penyimpanan yang terlalu dini mengakibatkan buah penyelangnya banyak. Makanya kita turunkan dulu. Dan ini. Nah, ini kalau saya menyimpan bahan yang ini, walau terlihat baik-baik saja, akan tetapi ini sudah rusak ya bahan ini. Makanya saya turunkan. Kenapa saya bilang rusak? Karena berpotensi buahnya nanti pecah dompol. Ini udah penyelang nih, Moto Yuyu. Moto Yuyu, dan ini masih kondisinya hamil muda, makanya saya turunkan untuk yang ini. Ya. Dan saya pun untuk pohon yang ini tuh sudah cukup banyak. Banyak bahan-bahan yang lain yang akan saya naikkan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bahan untuk di tahun 2026. Makanya yang seperti ini saya turunkan. Tuh ya. Nah sobat tani, jadi ketika yang seperti ini kita turunkan semua tuh ya, maka untuk unsur hara tuh otomatis akan pindah ke sini semua, ke bahan-bahan B0 menuju pembuahan B1 di tahun 2026-nya ya sobat tani. Maka walaupun pemberian pupuknya itu tidak begitu banyak, hanya 3 sendok saja, dan selain itu pun walaupun 3 sendok itu KCl dan NPK grower ya. Beda halnya dengan pupuk-pupuk yang lain. Seperti itu sobat tani. Maka hasilnya akan maksimal walaupun sedikit pemberiannya. Seperti itu ya sobat tani. Jadi sama aja kesimpulannya, baik di Kepulauan Jawa dan di Lampung, jika perawatan pohonnya sudah maksimal seperti ini, maka untuk pembuahannya otomatis insya Allah akan lebat ya, karena sudah terfokuskan. Oke, monggo sobat tani ya, diuji cobakan yang mau melakukan pemupukan untuk pohon ya. Pohon itu harus maksimal dulu. Yang sekiranya tidak bermanfaat lagi, kita turunkan semua nih. Oke, seperti itu ya sobat tani. Sobat tani dan teman-teman, mengingat durasi yang lumayan panjang sekali, jadi untuk konten video kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.